Bismillahirrahmanirrahim. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas yang kita ucapkan selain kata alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Karena Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih hidup di muka bumi ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita bingkiskan, kita haturkan, kita kirimkan kepada kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi yang mengangkat kita dari alam kegelapan, lumpur kebinasaan, jurang kemaksiatan, hingga saat ini kita rasakan minal zulumati ilan nur. Hadirin sekalian, dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah Ramadan yang berjudul amalan yang paling baik jika bila dilakukan itu akan bernilai pahala. Ya, apa saja amalan-amalan yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan? Itu yang pertama ialah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, perlu kita ketahui sekalian, hadirin, bahwasanya puasa di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan oleh Anggir Kurta, Syekh Ilmu Qasi Al-Ghazi, di situ dijelaskan bahwa puasa menurut bahasa adalah as-shaum. Itu menahan. Ya, sedangkan menurut istilah ialah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yaitu mulainya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua yaitu adalah sholat tarawih. Ya, amalan yang kedua yang harus kita lakukan setelah puasa yaitu sholat tarawih. Ya, ini diwajibkan bukan umat Islam saja, tetapi semua laki-lakinya. Kalau mau perempuannya tidak apa-apa, karena itu kita tidak bisa melarang mereka untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah buka puasa dan sahur. Ya, amalan yang ketiga yang harus kita lakukan setelahnya puasa dan sholat tarawih yaitu buka puasa dan sahur. Ya, buka puasa ini penting juga, amalan yang begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Amalan yang ketiganya yaitu buka puasa. Dan ketika kita sudah buka puasa maka dilanjutkan oleh sahur. Sahurnya itu walaupun cuma segelas air saja itu sudah cukup. Kemudian yang keempat yaitu bersedekah. Ya. Kita diwajibkan bersedekah di bulan suci Ramadan. Itu amalan yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu iktikaf. Ya, perlu kita ketahui bahwa ketika kita iktikaf di dalam masjid pada bulan suci Ramadan itu begitu banyak kenikmatan, begitu banyak berkah, begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan ketika di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita di iktikaf kita membaca Al-Qur'an, memperbaiki salat kita dan lain sebagainya.
Apalagi kalau sudah mendekati 10 bulan suci Ramadan, Masya Allah, begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Hadirin sekalian, dimanapun kalian berada. Kemudian yang terakhir itu membaca Al-Quran. Ya, setelah kita melakukan semua amalan yang telah saya sebutkan tadi itu, yang terakhir yang harus kita amalkan untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mengkaji sebuah pahala yang ingin kita dapatkan di bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Itu diwajibkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang didapatkan, yang bisa kita ambil dari ceramah tersebut itu ada beberapa. Yang pertama, kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita sholat tarawih. Yang ketiga, kita buka puasa dan sahur. Dan yang keempat, kita bersedekah sesama manusia, baik itu dari kaum Islam maupun non-Islam. Kemudian yang kelima adalah iktikaf di masjid. Apalagi lebih-lebih lagi ketika 10 terakhir Ramadan, ketika kita iktikaf, ya begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang terakhir itu membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ceramah saya. Jika belum sempurna, kalau ada yang sempurna, mungkin itu masih kita saat bersama. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.